Perkenalkan, saya Sri Endah Setiarini, SPD MSI dari SMA Negeri 1 Wonosobo. Saya mengajarkan mata pelajaran ekonomi. Di program pendidikan guru penggerak angkatan 9 ini, saya menjalankan peran sebagai calon guru penggerak rekognisi sekaligus sebagai fasilitator di angkatan 9. Di PGP angkatan 9 ini saya belajar banyak sekali pengetahuan, pemahaman yang sebelumnya belum saya dapatkan. Di antaranya yang pertama adalah saya belajar tentang beberapa modul, yaitu modul 1 tentang paradigma dan visi guru penggerak, di mana di dalam modul 1 ini terdapat modul 1.1 yaitu refleksi filosofi Ki Hajar Dewantara. Di dalam refleksi Ki Hajar Dewantara, saya merefleksikan sebagai seorang pendidik yang belajar bahwa seorang pendidik adalah untuk menuntun anak-anak kita sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Ing ngarsa sumtulodo, ing madya mangkarsa tutwuri handayani. Di depan selalu memberikan teladan dan contoh, di tengah selalu memberikan semangat, dan di belakang selalu memberikan dorongan. Di dalam modul 1.1 saya juga banyak belajar tentang bagaimana kata pendidikan dan pengajaran dibedakan oleh Ki Hajar Dewantara. Di dalam pengajaran merupakan proses pendidikan dalam memberi ilmu atau berfaedah untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Sedangkan pendidikan memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia ataupun sebagai anggota masyarakat. Dari hal ini, saya berusaha memahami dan mengimplementasikan di sekolah saya, yaitu SMA Negeri 1 Wonosobo. Bagaimana saya menjadi seorang pendidik yang ajarannya adalah menuntun anak-anak untuk mencapai kodrat alam dan kodrat zaman melalui berbagai hal, diantaranya adalah pembelajaran yang berpihak kepada anak, yang berkolaboratif dan selalu memberikan kebermaknaan di dalam proses pembelajaran. Hal ini tentu saja sangat bermakna bagi kehidupan anak-anak untuk masa depannya. Kemudian berikutnya saya belajar di modul 1.2 yaitu nilai dan peran guru penggerak. Di dalam modul 1.2 banyak hal yang saya pelajari. Di antaranya saya memaknai tentang bagaimana nilai dan peran guru penggerak. Bagaimana saya menjalani peran sebagai seorang guru yang memiliki nilai-nilai sebagai guru penggerak. Di antaranya berpihak pada murid, kolaboratif, mandiri, inovatif. Di sini saya belajar bagaimana nilai-nilai dan peran guru penggerak ini bisa untuk membuat kita tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Bagaimana hubungan antara emosi, cara kerja otak kita, kebutuhan dasar manusia, daya untuk memilih, motivasi intrinsik, struktur sistematik lingkungan dalam pembentukan nilai-nilai dalam seseorang, dan bagaimana saya bisa menjelaskan makna dari profil pelajar Pancasila. Kemudian dalam transformasi pendidikan ini, bagaimana seorang guru bisa memaknai nilai-nilai
guru penggerak itu di dalam sekolah masing-masing. Implementasi yang sudah saya lakukan di sekolah, di antaranya adalah saya melakukan banyak hal dengan bagaimana menggerakkan diri saya. Hasil dari motivasi intrinsik saya, yaitu saya tergerak dengan berbagai macam inovasi yang berhubungan dengan karakter. Di antaranya bagaimana pembiasaan, pengembangan karakter, pengembangan nilai-nilai budi pekerti, dan tentu saja disiplin positif yang kita kembangkan menjadi budaya positif. Selain itu, bagaimana kita berkolaborasi menemukan berbagai macam aktivitas yang berpihak pada anak. Dan tentu saja hal ini untuk memaknai bagaimana sih mengembangkan profil pelajar Pancasila sesuai dengan kondisi dan kebutuhan belajar peserta didik. Kemudian di modul 1.3 saya belajar tentang visi guru penggerak, di mana di visi guru penggerak ini saya belajar mengartikulasikan sebuah profil pelajar Pancasila. Bagaimana merumuskan kalimat visi yang menggerakkan hati dan kolaborasi dengan menentukan sebuah prakarsa perubahan yang menantang, bermakna, kontekstual, dan relevan, yaitu dengan membuat dan menjalankan rencana prakarsa perubahan dengan menggunakan paradigma dan model inquiry apresiatif Bagja. Dari visi tersebut, saya belajar tentang visi guru penggerak dengan cara membedah visi SMA Negeri 1 Wonosobo melalui inquiry apresiatif Bagja. B yang pertama adalah buat pertanyaan. Apakah visi SMA Negeri 1 Wonosobo sudah sesuai dengan dimensi profil pelajar Pancasila? Yang kedua adalah ambil pelajaran. Bagaimana saya berkolaborasi dengan teman-teman, rekan sejawat, maupun pihak-pihak yang sudah menyusun visi SMA Negeri 1 Wonosobo. Gali mimpi, bagaimana visi SMA Negeri 1 Wonosobo bisa membuka harapan-harapan dan mimpi-mimpi dari semua warga sekolah untuk mewujudkan visi tersebut. Yang berikutnya adalah jabarkan rencana. Bagaimana rencana-rencana tersebut disusun untuk merefleksikan berbagai hal terkait dengan visi SMA Negeri 1 Wonosobo. Yang terakhir adalah atur eksekusi. Bagaimana saya dan juga teman-teman berkolaborasi untuk bisa mewujudkan aktivitas kegiatan yang sesuai dengan visi SMA Negeri 1 Wonosobo. Di modul 1.4 yaitu budaya positif, saya belajar tentang bagaimana memposisikan diri saya sebagai seorang manajer. Di modul ini saya belajar tentang disiplin positif sebagai bentuk dari proses kesadaran diri untuk melakukan hal-hal positif menjadi sebuah keyakinan kelas dan juga sekolah untuk menjadi sebuah budaya positif di sekolah. Selain itu, saya belajar tentang segitiga restitusi, bagaimana menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan. Di dalam modul ini saya belajar banyak hal. Bagaimana diri saya yang tadinya betul-betul sering melakukan hukuman, bahkan ancaman kepada anak didik saya terkait dengan hal-hal yang harus dilakukan oleh anak didik, yaitu pelanggaran tata tertib. Akhirnya saya belajar tentang 5 posisi kontrol guru, di mana di 5 posisi kontrol guru adalah guru yang pertama
sebagai penghukum. Yang kedua adalah sebagai pembuat rasa bersalah. Yang ketiga adalah guru sebagai seorang teman. Yang keempat adalah guru sebagai pemantau. Dan yang kelima adalah guru sebagai manajer. Saya belajar bagaimana memaknai posisi kontrol guru yang harus saya lakukan sekarang. Bagaimana yang dulunya saya galak, sekarang saya harus belajar untuk menyadarkan diri saya sendiri dan memberikan kesadaran penuh kepada anak didik saya melalui proses segitiga restitusi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.